Rangkaian peristiwa menarik terjadi selama sepekan terakhir. Berbagai macam peristiwa ini menjadi perhatian publik tanah air dan juga dunia. Peristiwa menarik apa sajakah yang telah kami rangkum spesial untuk Anda malam ini? Simak selengkapnya dalam segmen On This Week berikut ini. Gumpalan rambut ditemukan di dalam perut seorang bocah laki-laki bernama Sivam Kumar. Tim dokter mengatakan bahwa gumpalan rambut ini telah menyumbat pencernaan bocah berusia 4 tahun tersebut. Akibatnya Sivam terus-menerus menangis setiap hari karena menahan rasa sakit. Awalnya orang tua Sivam membawanya ke dokter setelah melihat perutnya terus membesar. Awalnya sang dokter menduga perut Sivam membesar karena infeksi parah. Namun hasil CT scan menunjukkan sebuah benda asing yang sangat panjang telah menyumbat lambung serta usus Sivam. Setelah dilakukan pembedahan, barulah tim dokter menemukan benda asing tersebut yang ternyata adalah gumpalan rambut sepanjang 1,2 meter. Selain menimbulkan rasa nyeri, gumpalan rambut ini juga membuat Sivam kekurangan nutrisi. Rupanya Sivam menderita Rapunzel Syndrome atau kondisi langka di mana ia suka memakan rambut-rambutnya sendiri. Baru-baru ini seekor gajah di Vietnam mati mengenaskan. Gajah jantan berusia 40 tahun ini diduga mati kelelahan karena terlalu diperas tenaganya sebagai gajah pengangkut turis. Atraksi naik gajah sudah menjadi atraksi populer di Asia Tenggara. Bahkan ada industri pariwisata yang tega mengambil paksa anak gajah dari alam liar dan menjinakannya agar menjadi gajah jinak yang bisa dipekerjakan sebagai gajah pengangkut turis. Di hari yang terik dan panas, gajah bisa dehidrasi dan kepanasan. Ada juga yang dipaksa tetap bekerja dan hanya diberi waktu sebentar untuk beristirahat. Kejadian memilukan ini membuat siapa saja mendengarnya menjadi sedih. Sebuah cincin misterius berlafazkan Allah ditemukan di areal pemakaman Viking abad ke-9 di Swedia. Cincin kaca yang awalnya diduga sebagai batu ametis ini berisi sebuah tulisan dalam bahasa Arab kuno yang berarti Allah. Berdasarkan artefak ini, ditemukan teori bahwa telah terjalin hubungan perdagangan atau pengaruh peradaban Islam terhadap bangsa Viking. Viking sendiri adalah suku bangsa dari Skandinavia yang berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan paling terkenal sebagai perompak pada tahun 800 dan 1050 Masehi. Cincin yang dibuat lebih dari 1000 tahun silam ini ditemukan di dalam makam seorang wanita Viking yang tak diketahui namanya. Cincin berlafazkan Allah ini ditemukan selama penggalian dari pusat perdagangan Viking di Birka, Swedia pada tahun 1800. Cincin tersebut adalah satu-satunya benda unik dengan tulisan Arab yang ditemukan di situs arkeologi Skandinavia. Sosok penyanyi Latin Ricky Martin memang pernah berjaya di awal 2000-an. Walau namanya tak setenar dahulu, ternyata seorang pria Argentina bernama Fran Mariano ini sangat mengidolakan Ricky Martin. Karena begitu ngefans dengan penyanyi Latin tersebut, Fran rela melakukan 12 kali operasi plastik agar wajahnya menjadi sangat mirip dengan sang idola. Meski telah melakukan operasi plastik sebanyak 12 kali, Fran masih belum puas dengan hasilnya. Operasi yang ia lakukan meliputi area hidung, pipi, mata, serta dagu. Fran mengungkapkan bahwa dagunya harus dibongkar 3 kali sampai bisa mirip dengan pelantun lagu Living La Vida Loca tersebut. Kautilya Pandit merupakan bocah India yang dijuluki dengan nama bocah Google. Ini karena bocah berusia 7 tahun ini dapat dengan cepat menyerap informasi dan mengingatnya dengan tepat.
Dalam waktu 3 bulan, Kautilya mampu mengetahui segala informasi mengenai populasi, pendapatan, mata uang, agama, dan budaya dari 213 negara. Hebatnya lagi, Kautilya mampu mengingat semua informasi termasuk ekonomi, politik, dan semua pengetahuan. Selain itu, Kautilya juga memiliki ingatan fotografis yang luar biasa. Salah satu ruas jalan di kota Guizhou, Tiongkok dihebohkan oleh insiden tumpahnya 6.800 kg ikan lele ke jalan. Insiden yang terjadi pada Selasa 17 Maret kemarin ini mengejutkan warga dan pekerja yang berada di sekitar lokasi. Mereka segera membantu pengemudi truk yang membawa ribuan ikan lele tersebut untuk mengumpulkan lele yang berserakan di jalan. Sebagian warga dan pekerja berusaha menyemprot jalan agar lele-lele itu tidak mati kekeringan. Ada juga yang memanggil petugas pemadam kebakaran untuk membantu mengevakuasi kawanan lele ini kembali ke truknya. Setelah bekerja lebih dari 2 jam, pasukan pemadam kebakaran bersama warga berhasil memasukkan ikan-ikan tersebut kembali ke dalam truk. Yang menarik adalah jumlah lele itu sesuai dengan jumlah sebelumnya. Tidak ada penduduk yang membawa pulang ikan lele, tidak ada juga lele yang lari ke saluran air. Delapan 18 pegawai bank di Kunming dibuat super sibuk oleh seorang pria yang membayar uang muka apartemen dengan uang koin. Perhitungan pun dilakukan secara manual. Ada 600 kg koin pecahan 1 yuan yang harus dihitung. Pemilik uang koin ini bernama Huang, warga Fujian, Tiongkok, yang mengangkut koinnya dengan minivan ke kantor pemasaran apartemen. Setibanya di kantor tersebut, ia berhasil memaksa 10 petugas keamanan untuk turun tangan membantu menurunkan ribuan koin itu. Koin-koin itu didapatnya dari bisnis bus yang ia kerjakan. Setelah 8 jam, para petugas akhirnya berhasil menghitung dan memeriksa keaslian koin-koin itu. Huang memastikan bahwa semua uang koin itu adalah asli dan akan bertanggung jawab jika ada yang palsu. And I'll only stay with you one more night. And I know I say... Dua buah pesawat aerobatik tim Jupiter milik TNI Angkatan Udara bersenggolan di udara pada hari Minggu 15 Maret 2015 lalu. Dua pesawat JT-1B Wangbi milik TNI AU yang saat itu sedang melakukan gladi bersih pada pameran Langkawi International Maritime dan Aerospace di Malaysia ini bertabrakan di udara sebelum akhirnya jatuh dan terbakar. Dan pada Rabu 18 Maret 2015, tim Jupiter kembali ke Indonesia. 6 pesawat Jupiter telah mendarat di Yogyakarta. Pendaratan mulus ke 6 pesawat ini ditunggu oleh keluarga para penerbang. Masing-masing pilot kemudian disambut oleh keluarga yang berada di antaranya, langsung menggendong putranya. Pesawat masuk ke shelter KT-01 Wangbi. Para istri menggandeng putra-putrinya yang kebanyakan masih anak-anak, sudah bersiap di lokasi shelter. Pesawat bergerak menuju shelter berurutan didampingi oleh Jupiter 1, disusul Jupiter 2, Jupiter 3, Jupiter 4, Jupiter 7, dan yang terakhir Jupiter 8. 4 pilot Jupiter yang mengalami kecelakaan di Langkawi, Malaysia juga sudah berada di Indonesia. Menurut Kepala Penerbangan dan Perpustakaan Kapentak Lanut Adi Sucipto, Mayor Sus Hamdi Londong di Mabes TNI AU, Adi Sucipto, Yogyakarta, keempat pilot telah kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. 4 pilot yang mengalami kecelakaan adalah Marsikal Yadi Indrayadi, Letnan Kolonel Arif Hartono, Mayor Penerbang Harjo, dan Mayor Penerbang Romas. Pemirsa, itulah beberapa peristiwa dan kejadian unik yang terjadi dalam minggu lalu.
Sebuah ledakan di area pertambangan batubara Ukraina awal Maret 2015 memakan puluhan korban jiwa. Simak informasi lengkapnya dalam 7 tragedi mengenaskan di pertambangan setelah jeda berikut. Tetap di On The Spot.